Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Maaf, sedikit mungkin mengganggu waktunya karena ada beberapa teman yang pengisian SKP di TRK. Sebetulnya kemarin sudah banyak perwakilan sekolah dari 57 sekolah untuk di KCD 1 sudah hadir di SMK Negeri 2 Cibinong ya. Dan hari ini mungkin Bapak Ibu nanti bisa saling menyapa. Maksudnya banyak yang hadir, ada dari KCD juga KCD dari banyaknya Japrian, banyak yang belum memulai sama sekali untuk pembuatan target di 2020 ini. Nanti sama-sama akan kita praktek untuk yang target 2020. Sementara saya berikan dulu pengantar. Sebelumnya terima kasih sudah hadir dan mohon maaf ini hanya sedikit sharing aja, mudah-mudahan bermanfaat buatlah. Yang harus dilakukan adalah kita untuk menutup SKP. Jadi Bapak Ibu seharusnya buat target itu sejak Januari 2020 dan itu sekarang ibaratnya kalau SKP yang lama itu kita ajukan ke atasan. Kemudian saat ini kita di Januari 2021 kita adalah edit SKP 2020, kemutak SKP 2020 dan buat target 2021. Kemarin di sosialisasi di KCD 1 ini semua sudah disampaikan oleh Ibu Nur. Cuma kemarin itu belum masih banyak yang belum buat target mulai dari Januari 2020. Tapi kalau sampai cetak SKP kemarin sudah disampaikan. Tapi tadi saya dari jam 1 itu sampai barusan, makanya tadi agak telat sedikit, saya coba buat tutorial atau langkah-langkahnya untuk Bapak Ibu biar bisa cetak sendiri. Karena untuk cetak SKP kita menunggu 2 kali masa tunggu dari atasan, yaitu ada verifikasi atasan dan ada validasi dari atasan juga. Nah, tadi saya jelas ya. Tadi saya sudah share di chat itu pertama dan langkah utama itu harus siapkan Permen 16 tahun 2009. Karena untuk SKP baik itu kepala sekolah, kemarin saya tanyakan juga tentang kepala sekolah, itu tetap masih menggunakan Permen 16 tahun 2009. Artinya tetap walaupun saat ini karena apa? Masih juga menerima tunjangan sertifikasinya. Jadi untuk nanti mungkin operator yang bertugas sebagai atasan silahkan membuat target untuk kepala sekolah sama persis seperti yang dilakukan oleh guru. Hanya bedanya nanti adalah di tugas tertentunya atau tugas yang relevannya sebagai kepala sekolah. Kemudian jangan lupa siapkan KB apa, kalau waka itu 50-50, kemudian kalau kepala sekolah nanti 20% dan 75%, kemudian kalau kita wali kelas juga ada angka kreditnya. Nah, ini yang terpenting adalah buat rancangan dulu di Excel. Tadi saya sudah kirim di chat, jadi silakan diunduh. Kalau yang terlambat masuk, boleh ada yang membantu untuk mengirimkan kembali di chatnya. Karena apa? Nanti dalam kitab itu dan sasaran kinerjanya ada yang tidak ada. Jadi untuk yang 2020 ini masih manual. Ini juga nanti insya Allah saya share PPT ini yang barusan dadakan 1 jam saya buat. Nah, berikutnya adalah seperti yang tadi saya sebutkan. Ini contoh kemarin sudah saya coba share juga ke beberapa teman. Jadi silakan Bapak Ibu di laptopnya unsur utamanya dan unsur penunjangnya.
Dan mungkin di sini saya mengingatkan kembali untuk kalimat uraian yang ada, yang akan kita tulis nanti di SKP yang di TRK, itu kalimatnya harus sesuai dengan Permen 16 tahun 2009. Karena apa? Mungkin pengalaman yang sudah beberapa tahun terakhir ini naik pangkat, ketika penulisan uraiannya tidak sesuai dengan Permen 16 tahun 2009, SKP-nya banyak yang harus dirubah. Dan bahkan ada yang sampai gagal naik pangkat gara-gara SKP. Jadi ini silahkan dibuat sendiri. Nah, ini untuk angka kredit, kebetulan di sini saya contohkan saya golongan 3D. Nah, ini dari mana angka kreditnya? Ini saya membuat angka kredit amat baik. Kita lihat dari supervisi yang dilakukan di sekolah. Jadi beberapa waktu yang lalu, mungkin di akhir tahun 2020, di bulan November atau Desember di sekolah masing-masing sudah dilakukan supervisi. Nah, ketika nilainya baik atau amat baik, silakan sesuaikan dengan angka kreditnya, jangan berbeda. Kalau misalnya hasil supervisi PKG-nya amat baik, tulis angka kreditnya amat baik. Tapi kalau hasil supervisi PKG-nya itu baik, tulis baik. Dan tidak boleh ada cukup, hanya ada 2 nilai tersebut yang harus dicantumkan di dalam supervisi PKG itu sendiri. Sama halnya dengan wali kelas. Jadi ketika nilai PKG kita amat baik, maka nilai wali kelas pun 5%-nya itu adalah otomatis angka kreditnya adalah amat baik. Dokumen nanti di dalam TRK juga dipintakan dokumennya. Kemudian jangan lupa di dalam unsur utama itu kita ada melakukan pengembangan diri. Yang waktunya biasa itu sesuai dengan sertifikat 30 sampai dengan 80 jam itu akan diakui. Nah, di sini kemarin saya sempat share ke beberapa grup di sekolah. Ketika saya mencontohkan 3, jangan menulis 3 ya Bapak Ibu. Kebetulan kemarin saya di Oktober 2020 naik pangkat dan di sini saya memperoleh ada 3 pengembangan diri. Jadi misalnya kemarin saya ada dari Dikdaya, dari OSN, dari AGI. Nah, ini silahkan sesuaikan dengan yang diperoleh masing-masing. Dan sama juga karena kemarin naik pangkat mau tidak mau. Nah, ini harus nanti semuanya buktinya itu adalah ada. Sama halnya dengan unsur penunjang. Di sini unsur penunjang minimal 1 aja, yaitu yang anggota organisasi profesi. Di sini kebetulan mengapa saya menuliskan membimbing siswa di sini karena di tahun 2020 kemarin saya sebagai pembina ekskul Capital Market Club. Jadi di sini saya menulis sebagai pembimbingan. Jadi kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Kemudian ini sebagai pengawas ujian sekolah bukan ujian nasional. Jadi silahkan sudah buat dulu semua ya Bapak Ibu seperti ini. Nah, mungkin sekarang langkah berikutnya adalah kita langsung ke ini saya. Nah, tampilan SKP, Bapak Ibu sudah buka SKP-nya masing-masing. Silahkan nanti dituliskan di chat. Saya mau contoh, ada satu yang belum buat sama sekali, nanti saya coba buatkan di sini untuk contoh untuk teman-teman yang lain. Ini tampilan awal, jadi semuanya kita input bareng-bareng mulai dari input SKP utama. Silakan tulis NIP, kemudian password, dan tahunnya tahun 2020. Sudah terlihat Bapak Ibu ya? Oke, semua sudah buka. Bu Sri dari Pesat, mangga kita mulai bareng sama-sama. Di sini kita buka input, klik input SKP utama. Oke, Bapak Ibu kosong ya, seperti ini semua ya. Langkah pertama Bapak Ibu yang belum buat target sama sekali, klik tambah sasaran kerja tahun pegawai. Nah, yang ada di kemudian di sini ada pilihan IKI dan tupoksi. Ini diinformasikan oleh pihak KCD bahwa sampai saat ini untuk guru fungsional kita belum ada IKI-nya. Karena kalau ada indikator kinerja, kita harus seperti struktural, setiap hari harus melaporkan kegiatan pekerjaan kita. Jadi misalnya kayak struktural menulis apa atau melaporkan apa, dan itu dalam hal laporan di TRK itu mereka harus mengisi terus. Jadi untuk kita guru semuanya pilih tupoksi, tidak ada memilih IKI. Sudah. Kemudian yang kedua, nah di dalam Permen 16 tahun 2009, unsur utama yang pertama tugas kita sebagai guru adalah dalam hal pembelajaran, merencanakan pembelajaran bimbingan tertentu. Silakan permennya sambil dibuka ya Bapak Ibu ya. Jadi kalimatnya sesuaikan dengan kalimat permen. Nah, kebetulan untuk poin yang merencanakan pembelajaran di dalam TRK ini sudah ada, sudah disebutkan. Jadi kita langsung, nah
Di sini target tahunannya Bapak Ibu silahkan isi 2. 2 di sini artinya 2 semester, semester ganjil dan semester genap. Kemudian di sini Bu Tuti dokumen ya ininya buat Bapak Ibu. Untuk yang pembelajaran laporannya adalah dokumen dan angka kreditnya adalah angka kredit sesuai capaian hasil supervisi PKG kita. Angka kredit baik untuk golongan 3D berapa Bu? 19,5 betul ya? 19,5 betul. Kemudian kualitasnya 100 Bapak Ibu dan waktu pengerjaan adalah 12 bulan. Kalau di sini sudah, kemudian atasannya sudah betul Bu? Bapak Suryana? Ya, betul Pak Bu. Ya. Langsung di sini karena ada tulisan, bagian untuk ini tidak perlu diisi, bagian ini diisi pada tahun 2021. Jadi langsung Bapak Ibu silahkan klik simpan sasaran. Nah, maka di sini yang pertama sudah muncul tupoksi melaksanakan pembelajaran, targetnya 2, kualitasnya 100, waktunya 12 bulan, dan ini nanti setelah diverifikasi atasan. Ini untuk unsur utama yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kita ulangi lagi tambah sasaran kerja pegawai. Masih pilihannya tupoksi. Nah, yang kedua itu adalah kita untuk tugas tertentu, kepala sekolah, wakil, kepala perpus ataupun wali kelas di sini sama. Nah, di sini untuk bulirnya itu belum ada, Bapak Ibu. Nih, sebentar. Di sini tidak ada kalimat permen yang menyebutkan melaksanakan fungsi yang relevan. Jadi tadi kalau Bapak Ibu sudah buat yang di Excel, ini tinggal di copy aja. Copy. Nah, di sini nanti akan muncul di target karena di 2020 ini masih manual yang ada di sasaran kerja pegawai. Jadi untuk pilih bulir kosong juga tidak apa-apa Bapak Ibu. Untuk yang 2020. Nah, di sini kalau untuk wali kelas ini tetap targetnya dokumen. Kemudian angka kredit wali kelas golongan 3D berapa Bu Tuti? Kalau nilai baik 0,98 sama 2 kegiatan sudah, jadi menjadi pembelajaran sama menjadi wali kelas. Jadi berikutnya adalah pengembangan diri, sama seperti tadi, klik tambah sasaran kerja pegawai, kemudian klik tupoksi. Nah, ini bulir nggak keluar, kita rubah-rubah di sini. Nah, kalau pengembangan diri itu masuk ke dalam PKB ya nggak Bapak Ibu? Ya, melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan, betul ya? Nah, tapi tetap dalam sasaran kerja pegawainya ini harus diedit, harus diganti. Nah, tadi kalau Bapak Ibu sudah buat di Excel, ini tinggal pindahkan, melaksanakan pengembangan diri lamanya 30 sampai dengan 80 jam. Sudah Bapak Ibu? Sudah, ya. Targetnya 1 minimal, harus 1. Kemudian di sini bukan dokumen tapi laporan. Kan ada laporan pengembangan diri. Ya. Nah, kalau tadi targetnya 1, angka kredit 30 sampai 80 jam juga angka kreditnya adalah 1. Ya. Ya. Kemudian di sini waktu pengerjaan tetap bulan tapi jangan 12 bulan. 1 bulan, ya. Kalau 12 bulan nanti print SKP-nya keliru. Satu lagi diingatkan, ini kelihatannya nggak boleh salah Bapak Ibu. Karena nanti hasil print SKP-nya adalah berupa barcode yang langsung diekspor atau dikirim ke BKN. Kemarin sempat saya tanyakan ketika sosialisasi di KCD, kalau misalnya pengalaman tahun dulu ada yang buruk hasilnya bagaimana, nah itu akan ditanyakan lagi ke BKD. Karena di sini tidak boleh salah sama sekali. Oke, di sini yang ketiga adalah pengembangan diri. Targetnya 1, laporan, kemudian angka kreditnya 1, waktu pengerjaan 1 bulan. Terakhir adalah seperti biasa simpan sasaran. Oke, ini sudah ada 3 tupoksi yang dilakukan di unsur utama. Satu lagi Bapak Ibu untuk 3D ke 4A itu tetap harus ada PTK. Jadi di sini boleh PTK, boleh best practice. Di sini saya buat lagi tambah sasaran kerja ya Bapak Ibu. Ya.
tupoksi. Kan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, untuk best practice, silahkan lihat di permennya. Di permen, kalau yang untuk PTK itu kan disimpan di perpustakaan dan angka kreditnya adalah 4. Kemudian di sini berupa laporan PTK. Waktu pengerjaan PTK berapa lama Bapak Ibu? 3 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Jadi jangan 12 bulan. Kalau 12 bulan harus menghasilkan 2. Jadi satu PTK kita tulis waktunya 6 bulan. Kemudian sama seperti tadi simpan sasaran. Jadi nanti yang muncul Bapak Ibu bukan kalimat yang utamanya, tapi kalimat rinciannya. Melaksanakan pengembangan diri lamanya 30 jam, kemudian PTK. Sampai sini unsur utama sudah semua ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin contoh saya Bu kemarin. Halo, bisa terdengar Bu? Bisa. Ibu tadi di pertengahan tahun naik pangkat ya Bu ya? Angka kreditnya mana yang dipakai, begitu ya Bu ya? Ya, nah itu untuk, angka kreditnya berarti saya masih pakai 3C atau 3D Bu? 3D. Iya Bu. Jadi kemarin kebetulan saya sendiri saya buat target TRK saya di Januari 2020. Saat itu saya golongan 3C, jadi angka kreditnya saya pakai yang 3C. Tetapi di akhir Desember ini kita sudah 3D, maka saya tulis kemarin 3D Bu. Jadi pakai yang terakhir, atau misalnya contohnya ada juga kemarin yang bertanya ketika misalnya di awal tahun dulu sebagai wali kelas, kemudian sekarang di akhir tahun ini sudah menjadi waka. Jadi silakan angka kreditnya pergunakan yang waka yang terakhir. Kita lanjut ke yang untuk unsur penunjangnya. Klik seperti biasa, tadi tambah sasaran kerja, kemudian pilih tupoksi. Nah, di sini kalau tidak ada, kita masukkan aja secara manual menjadi anggota aktif organisasi profesi. Ini kita mungkin ada yang anggota PGRI, ada yang anggota MGMP, cukup satu aja. Cuma kalau unsur penunjang dalam kenaikan pangkat tidak ada pun tidak apa-apa. Dan ingat, unsur penunjang itu 10% daripada unsur utama. Oh ya. Ya, jadi ada aturan di tim penilai ketika nanti unsur penunjangnya terlalu banyak juga itu melebihi 10% akan dihapus. Di sini saya contohkan satu, anggota targetnya 1 tahun. Kemudian di sini 0,75 ya. belum. Iya, Bapak Ibu ya. Iya. Surat, kalau misalnya mungkin MGMP ada SK-nya, silakan dipoto SK-nya. Kalau PGRI mungkin anggota PGRI, foto PGRI-nya silakan. Di sini angka kreditnya 0,75. Kalau sebagai pengurus angka kreditnya 1 ya Bapak Ibu ya. Waktu pengerjaan kita sebagai anggota selama 12 bulan. Nah, kalau sudah simpan sasaran, sampai sini Bapak Ibu guru nggak bisa ngapa-ngapain lagi sebelum ada verifikasi dari atasan. Sudah semua, yang penting target sudah buat. Ular. Penida, punten mau nanya. Ya, mangga. Kalau tadi saya belum ngeh yang ketika jadi wali kelas tapi pembina eskul misalnya, kita ambil yang wali kelas, berarti pembina ekskulnya tidak dimasukkan gitu ya? Kalau pembina ekskul itu ada di unsur penunjang Bu. Jadi misalnya tadi unsur penunjang kan baru memasukkan 1 organisasi profesi. Sekarang Ibu mau masukkan penunjangnya adalah pembina ekskul misalnya. Boleh, nggak apa-apa. Oh boleh. Masukin aja Bu, kebetulan saya jadi pembina ekskul KIR. Ya, harusnya ini sebentar, tadi urutannya ya. Nah, di sini kalimatnya membimbing siswa dalam praktek kerja nyata, praktek industri, ekstrakurikuler dan sejenisnya. Ini jangan ada dihapus praktek industrinya, Bu. Jangan seperti kemarin ada yang bertanya, saya kan SMA, ini kan untuk SMK. Jadi di sini global, kalimatnya kalimat permen. Oh iya. Kemudian di sini targetnya berapa lama Bapak Ibu pembina ekskul? Kalau jadi pembina ekskulnya itu baru 6 bulan, berarti 6 bulan.
nggak ada setengah tahun di sini. Target tahunan tuh 1. Satu. Iya. Kemudian di sini berupa laporan, bukan dokumen. Angka kreditnya 0,17 ya. Iya. Kemudian di sini, nah waktu pengerjaannya adalah, nah mungkin di sini Bu yang membedakan kalau baru 6 bulan. Oh iya. Ya, di sini bukan 12 bulan. Kemudian simpan sasaran. Ya, lanjut aja Bu. Selesai pekerjaan kita, saya stop dulu. Ya. Kemudian saya akan share lagi yang tadi yang belum selesai. Tadi Bapak Ibu kita sampai sini, jadi kalau nanti Bapak Ibu di slide, ini ada di slide ke-10, kita sudah buat target mulai dari unsur utama sampai dengan unsur penunjang, tergantung kegiatan Bapak Ibu apa, kemudian golongan berapa, dan mendapat tugas yang relevannya sebagai apa. Jadi wali kelas, waka, dan kepala sekolah itu bukan tugas tambahan, tapi kalau dalam Permen 16 tahun 2009 itu merupakan unsur utama dan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah. Nah nanti kalau sudah diverifikasi, nanti di atasan ini akan berubah, namanya tampilan yang belum diverifikasi akan berubah seperti ini. Sudah diverifikasi. Nah kalau sudah verifikasi Bapak Ibu, nah di sini nanti ini langkahnya rinci saya buat tuh, nanti Bapak Ibu bisa sendiri. Di sini ada kalau tadi kan paling ujung sampah ya, tong sampah. Kemudian ada seperti pensilnya lebih besar, tapi ambil pensil yang paling ujung, yang paling sebelah kiri ini yang ada tanda kursor. Nanti klik pensil ini, berikutnya Bapak Ibu akan muncul seperti ini. Akan muncul target 100, kemudian akan muncul realisasi kualitas waktu, dan ada muncul kualitas mutu. Di sini belum terisi, ada setelah tadi ini belum ada yang diisi. Nah, mana yang harus Bapak Ibu isi setelah tadi mengklik pensil paling ujung, maka yang diisi adalah yang kualitas mutu. Tulis 100 di kualitas mutu. Ya. Oke. Nah, ini berlaku untuk seluruhnya Bapak Ibu ya. Jadi setelah klik 100 tadi paling atas, kemudian di bawahnya akan ada submit. Sekarang Bapak Ibu masih membayangkan karena mungkin belum diverifikasi sama atasan. Jadi nanti akan muncul submit sampai semua Bapak Ibu lakukan yang pensil banyak tadi satu-satu ke 7 target, berarti 7-7-nya. Ya. Yang tadi yang ini saya balik lagi. Kalau di sini target Bapak Ibu ada 7, ada 5 atau ada 6 unsur utama dan unsur penunjang, lakukan satu-satu mengklik yang paling ujung. Untuk kita buat kualitas waktu 100 di kualitas mutu. Jadi bukan sekali yang pembelajaran aja. Sebanyak Bapak Ibu buat target, silahkan tulis kualitas mutunya. Terakhir adalah di submit. Kalau sudah semua, inilah yang dikatakan Bapak Ibu tutup sasaran kerja. Nanti ini diklik tutup sasaran kerja. Ini nanti saya kasih Bapak Ibu ya. Nah, setelah klik tutup sasaran kerja, maka akan muncul seperti ini. Klik yang tutup SKP akhir tahun. Maka akan muncul nanti di sini apakah Anda yakin akan menutup sasaran Anda. Jadi silakan klik OK. Kalau sudah klik OK, maka akan muncul sasaran kerja ditutup, kemudian di sini ada daftar SKP, ada SKPD, ada periode masih Januari ke Januari. Ini nanti perhatikan ini harus dirubah. Kemudian atasan kita kepala sekolah. Nah, untuk kita yang di KCD 1, mohon maaf yang untuk KCD 2, atasan kepala sekolah di sini adalah Pak Ridwan. Jadi kalau kemarin di SKP saya sendiri ini muncul Pak Dadang kalau nggak salah, Pak KCD. Jadi silakan diedit, di sini ada tanda pensil, edit, Bapak Ibu tulis NIP-nya Pak Ridwan. Otomatis akan muncul nama Pak Ridwan. Jadi jangan sampai di sini hanya mengganti ini tapi atasannya tidak diedit. Nah, kalau sudah
Ini kalau ada yang belum diedit ke semuanya ini tidak akan muncul. Kita nggak akan bisa submit. Masih akan tertutup. Jadi nanti kalau sudah bisa disubmit, nah akan muncul seperti ini. Nah, disinilah pekerjaan kita dimulai. Di sini ujung ada file laporan. Nah, di sini kalau sudah muncul, berikutnya ada aksi. Klik aksi, ini paling ujung lagi yang diambil. Setelah klik aksi, di sini akan muncul seperti ini. Isi sesuai dengan target dan realisasi yang dilakukan. Jadi kalau tadi mengisi angka kredit itu atau target, itu adalah target awal. Tapi kalau ini adalah realisasi. Jadi kalau tadi di awal, kita mengisi tambah sasaran kerja, itu anggap kita membuat di awal tahun Januari 2020. Dan realisasi ini kita pekerjaan sampai dengan Desember 2020. Bentar Bapak Ibu ya. Lanjut apa? Sholat dulu. Lanjut ya Bapak Ibu ya, sedikit lagi ya. Jadi yang di sini tadi klik aksi ini untuk kita menginformasikan bahwa realisasi apa yang sudah kita peroleh atau kita lakukan dalam 1 tahun 2020. Jadi di sini misalnya tadi dokumen, kemudian 12 bulan, realisasi waktunya ini nanti diisi sesuai yang tadi sudah sesuai diinformasikan. Kemudian di sini angka kredit diketik 2 kali nanti. Angka kredit diketik lagi. Nah, ini yang tadi ada yang bertanya, di sini kita harus upload file berupa file Excel atau dokumen atau Word atau PDF atau JPG. Jadi misalnya Bapak Ibu untuk pembelajaran kemarin diinformasikan boleh silakan file PKG-nya, tapi kan kebanyakan. Cukup untuk memfoto hasil supervisi PKG covernya aja atau dengan menambahkan SK mengajar. Itu boleh dua-duanya Ibu sandingkan kemudian difoto. Saya di sini belum mencoba, diinformasikan kemarin oleh pengawas kita bisa mengupload beberapa file. Jadi tidak hanya satu PKG aja, bisa tambah dengan SK yang 2 kali di semester ganjil dan semester genap. Yang jelas filenya ini ada 4 macam. Harus Excel, kemudian dokumen, PDF, dan JPG dan JPEG. Nah, jadi di sini nanti setelah semuanya diisi, klik tambah file. Kalau sudah, maka kita akan simpan. Dan ini semua kalau yang tadi 7 kita informasikan, berarti ada 7 file yang harus kita input. Paham ya Bapak Ibu? Jadi setelah sekarang lagi menunggu verifikasi atasan, silakan Bapak Ibu buatkan file-file yang akan diupload untuk divalidasi oleh atasan. Termasuk misalnya untuk pengembangan diri. Kalau tadi misalnya saya dapat 3 sertifikat. Tadi Bu Tuti juga banyak sertifikat. Foto satu-satu kemudian gabungkan jadi satu, misalnya kayak file PDF kan, jadi 5 lembar atau 3 lembar itu enggak. Bunit, punten nanya. Masih Bunit, kalau nanti upload untuk seperti kayak best practice, untuk uploadnya kayak mana Bunit? Buktinya? Ini aja, cover depannya aja. Oh, cover depannya aja. Oke. Cover depannya aja. Ibu punten Ya, kalau yang pengembangan diri sertifikat aja ya? Ya, sertifikat aja. Oh, enggak. Laporan pengembangan diri depannya juga boleh. Enggak, Jadi enggak Bapak Ibu harus itunya, narasinya. Enggak usah. Oh, iya. Sebetulnya ini semua ini hanya sampai di atasan. Jadi ketika kita, jadi ini tidak sampai ke BKD. Jadi misalnya saya melakukan pengembangan diri 3, maka itu kita harus kasih lihat ke atasan. Jadi prakteknya Bapak Ibu secara administrasi memfoto yang tadi baik itu sertifikat maupun laporannya maupun covernya, prakteknya bukti itu Bapak Ibu berikan ke atasan. Supaya atasan bisa memvalidasi. Bapak Ibu ya. Iya Bu. Oke, jadi ada 4 file. Nah, langkah berikutnya, jika semua sudah kita upload
seluruhnya, tadi file-filenya, maka terakhir adalah klik simpan. Jadi yang pembelajaran kita upload, salah satunya adalah tadi cover supervisi PKG atau misalnya SK mengajar. Kemudian kalau pengembangan diri itu adalah kita mengupload file laporan pengembangan diri, boleh covernya atau sertifikatnya. Boleh itu dipoto seperti tadi saya informasikan, 3 sertifikat dipoto, kemudian gabung jadi satu file PDF. Kemudian kalau untuk yang PTK juga sama, silahkan cover PTK-nya juga difotokan. Kemudian yang untuk di unsur penunjang, untuk yang SK pengurusnya silahkan di filenya, kalau ada filenya juga diupload. Kemudian yang untuk ekskul juga sama, SK sebagai pembina ekskul. Oke, berikutnya kalau sudah diupload semua file, maka kita simpan. Nah, kalau sudah disimpan, nanti akan muncul di sini. Di sini hati-hati, masih ada yang keliru. Ini guru ahli pertama, kebetulan ini adalah golongan 3B sampelnya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu golongan 3A dan 3B, ini guru pertama, kemudian 3C, 3D, ini guru ahli muda. Jadi tolong dilihat jabatannya. Kalau keliru ini masih bisa diedit. Kemudian klik simpan. Nah, kemudian berikutnya setelah edit jabatan, itu Bapak Ibu juga harus edit periode. Ini kayaknya saya kebalik sebentar. Apa? Jadi edit periode di sini masih Januari ke Januari, pilih sampai dengan periode Januari ke Desember. Oke, berikutnya adalah, jadi tadi ini sudah, kemudian di sini dinas pendidikan ya Bapak Ibu. Di sini Januari ke Desember, terus tadi atasan kepala sekolah, kemudian di sini kalau KCD 1 adalah Pak Ridwan. Kalau semua sudah Bapak Ibu periksa, sudah oke, klik submit. Maka akan muncul, apakah Anda yakin? Silahkan pilih oke. Ya? Enggak ya? Oke. Nah, setelah oke, akan muncul seperti ini. Tadi kita klik tutup sasaran, sekarang lihat tutup SKP saya. Berikutnya adalah klik SKP saya. Nah, setelah diklik SKP saya, akan muncul seperti ini. Yang tadi apakah sudah teredit gurunya, jabatan gurunya, kemudian atasannya. Nah, di sini status belum divalidasi atasan. Kalau tadi belum diverifikasi, sekarang belum divalidasi. Jadi katakan ketika tadi Bapak Ibu untuk verifikasi atasan, kalau di SKP yang lama itu sama dengan mengajukan target. Kalau sekarang posisinya adalah sudah realisasi, sehingga apa yang kita realisasikan disertai dengan upload bukti-buktinya, sekarang menunggu validasi daripada atasan itu sendiri. Dan di sini silahkan ini diklik, ada lihat SKP, ada edit atasan, ada edit periode yang tadi sebetulnya. Tadi sudah kita edit semua. Nah, di sini akan terlihat, kalau tadi Bapak Ibu klik lihat SKP, maka akan muncul belum divalidasi atasan. Pembelajaran belum, kemudian wali kelas belum, dan seterusnya sampai ke bawah belum validasi atasan. Jadi di sini saya mengingatkan lagi, ini yang diedit itu adalah edit periode, edit jabatan, dan edit SKP yang tadi di ujung awal pertama. Nah, jadi yang tadi edit periode yang dari Januari ke Desember, kemudian edit jabatan, dan nanti adalah yang terakhir ekspor SKP. Maka nanti akan muncul tanggal-tanggal yang diinformasikan oleh BKD. Tanggal SKP tanggal berapa sudah ada ya di sini. Takut lupa nggak saya informasikan. Kemudian tanggal realisasi, kemudian tanggal penilaian, tanggal kita terima. Jadi tanggal-tanggal ini sudah diinformasikan berikut jabatan atasan dan kepala sekolah. Nah, sampai di sini terakhir akan muncul seperti ini. Jadi akan muncul pegawai tahun 2021 periode Januari Desember, nama pegawai filenya XLS. Baru terakhir klik OK. Sampai sini sudah selesai Bapak Ibu.
baru cetak SKP. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini covernya. Di sini yang tadi saya bilang, akan muncul barcode. Ada Barcode ini secara otomatis, kemarin kalau Bu Nur bilang, ini akan sampai ke BKN. Jadi berarti hati-hati keliru dengan langkah-langkah atau apa-apa yang kita tulis tadi di awal dalam mengisi atau mengupload file-file yang ada di SKP untuk pengerjaan kita di PRK ini. Dan nanti akan ada form SKP, realisasi, dan penilaian. Jadi di sini Bapak Ibu, ketika hasil kita di sasaran kerja sudah bagus, 60%, pembelajaran sudah amat baik, kemudian pengembangan diri sudah dapat banyak, PTK jadi, kemudian kita di unsur penunjang juga aktif di organisasi dan sebagainya, masih ada nilai perilaku 40% yang berkaitan dengan pekerjaan kita sehari-hari, yang kemarin Bu Nur bilang kalau di fungsional guru itu ada 3 IMOP, isi kuesioner yang bulanan yang sering di-share sekolah mana atau siapa aja yang belum, yang suka di info-info di grup, itu yang isi kuesioner. Kemudian yang review 360 adalah review daripada teman-teman kita sendiri. Jadi kita tidak tahu hasilnya bagaimana. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu ketika kok saya buruk, pertama jangan menyalahkan atasan. Karena untuk hal perilaku di sini sepenuhnya bukan dari atasan. Ini adalah dari kita masing-masing dan juga ada dari antar teman. Atasan hanya berpengaruh yang di sasaran kerja. Apakah atasan menilai realisasi Bapak Ibu 100%, 90% atau 80%. Nah ini Bapak Ibu berkaitan dengan SKP. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai sini mungkin selesai. Dan Bapak Ibu bisa cetak SKP dengan mengikuti langkah-langkah yang tadi. Mungkin dari sini.